Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini karena kemarin libur, jadi saya akan membahas sedikit kemarin itu apa yang dipelajari. Bukannya untuk dulu. Coba dibuka catatannya. Apa kemarin membahas apa aja? Coba. Pengertian sejarah menurut kalian? Ayo. Story sejarah apa? Peristiwa di masa lalu ada lagi. Peristiwa di masa lampau sama aja ada lagi. Herodotus itu aku pengertian di situ udah nulis. Apa pengertiannya? Bapak Herodotus berpendapat kalau sejarah itu bukan garis lurus, melainkan melingkar. Ada yang tahu kenapa melingkar? Kenapa? Sejarah pasti terulang, betul. Ada lagi yang tahu kenapa melingkar? Saling terhubung. Ada lagi. Kenapa melingkar? Karena sejarah itu mempelajari masa lampau, terus masa kini, dan bisa memprediksi masa depan. Oke, sekarang fokus ke materi selanjutnya. Dicatat ya. Sejarah dari aspek perkembangan, perubahan, keberlanjutan, dan keberulangan. Yuk dicatat. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa? Tambah. Ada lagi ya gambar apa ini? Yang ini nih gambar apa? Perkembangan. Pengertiannya adalah sejarah mencatat kalau peristiwa yang menunjukkan terjadinya adanya perubahan yang apa ya? Perubahan itu dari masyarakat itu sendiri, yang dari bentuknya satu bentuk ke bentuk yang lebih kompleks. Jadi perkembangan ini menekankan kepada adanya perubahan. Nanti setelah perkembangan ada perubahan, akan saya jelaskan nanti apa bedanya. Ternyata kalau masih awal berarti mana ternyata. Nah, ada yang bisa tahu ini apa? Gambar apa? Batu. Ada yang tahu lagi apa? Ada yang tahu? Apa? Tahu. Ini adalah ini adalah kampak. Ini loh, ini bukan gantung. Ini adalah kampak. Fungsinya kampak itu apa? Untuk memotong. Kapak ini aja loh. Kenapa disebut kapak perimbas? Karena ini adalah alat untuk berburu dan meramu pada masa praaksara. Nah ini sebenarnya tajam, jadi mereka berburu hewan itu menggunakan ini. Jadi ketika hewan ditangkap misalkan ikan, nah mereka potong menggunakan ini. Kalau misalkan digambarkan sekarang ya berarti ini seperti ini. Misal, bukan. Lanjut. Ada yang tahu ini apa? Kapak. Betul. Ini adalah kapak genggam. Kenapa disebut kapak genggam? Karena bisa dipegang coba ini. Gak bisa lah, bisa tapi tapi yang ini sudah berbentuk ada lonjong. Jadi yang bisa ada pegangannya gitu. Dan sudah mulai sedikit halus tapi belum terlalu halus, tapi enggak seabstrak ini. Oke, berarti dia sudah mulai berbentuk. Kemudian selanjutnya, nah ini ada yang tahu ini kapak, masih kapak. Kapak apa? Kapak? Betul. Ini adalah kapak lonjong. Kenapa disebut kapak lonjong? Ya karena dari bentuknya lonjong. Ada yang bisa bedain dari kapak perimbas sampai kapak lonjong dari segi fisik? Teksturnya, betul. Teksturnya sudah sempurna, ini sudah mulai
halus. Nah, berarti ini salah satu dari contoh perkembangan karena yang tadinya berbentuknya abstrak terus bisa menjadi halus dan sudah ada pegangan jadi kata lonjong. Tuh. Perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Namanya juga berubah pasti ada yang berbeda. Nah, perubahan ini tuh ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan bentuk, dan juga di sini saya tambahkan perubahan bahan. Kalau berubah ya pasti ada yang berbeda. Nah, perubahan ini dibagi ke beberapa jenis. Ada yang perubahan dari segi waktu, yaitu ada cepat dan lambat. Kemudian ada ini perubahan secara ukuran, ada besar ada kecil. Kemudian ada perubahan yang disengaja dan tidak disengaja. Lanjut ya. Perubahan cepat dan lambat. Perubahan cepat tadi ini ada yang bilang apa? Betul. Peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian perubahan lambat. Ini adanya penerapan politik etis di Hindia Belanda. Kenapa disebut perubahan cepat? Soal peristiwa ini ada yang terjawab. Kenapa kok tiba-tiba berubah cepat gara-gara pengeboman ini? Ya, bunyinya begitu. Ada yang tahu kenapa perubahannya bisa cepat? Membuat pasukan Jepang. Ada lagi? Karena buat auto freeze. Auto AFK. Tadi tuh yang dijelasin dari siapa? Membuat pasukan Jepang mundur. Apa dampaknya ke Indonesia? Bisa. Walaupun perubahan cepat ini menyebabkan kota Hiroshima dan Nagasaki hancur, banyak juga yang meninggal, misalnya, tapi ada positifnya ke Indonesia yaitu mendapatkan kemerdekaan. Mendapatkan kemerdekaan melalui perjuangan para pahlawan. Kemudian perubahan yang lambat. Kenapa? Ada tahu politik etis itu apa? Pernah dengar nggak pas zaman SMP? Apa politik etis itu? Politik balas? Betul, politik balas budi. Ada yang tahu isinya? Isinya politik etis. Edukasi. Terus. Nah, itu isi dari politik etis. Kenapa dibilang perubahan secara lambat? Lihat dari segi waktunya. Nah, betul, prosesnya lambat. Dari tahun 1901 sampai 1902. Nah, itu kenapa disebut perubahan lambat? Karena waktunya yang cukup lumayan lama. Kemudian ini perubahan besar dan kecil. Perubahan besar yang mengubah, bukan mengubah tatanan ya, maksudnya dulu nih kereta jadul sekarang kok lebih canggih gitu. Itu apa? Hal yang sekarang bisa dirasakan. Teknologi. Contoh sederhananya, transportasi. Transportasi, nah yang di Tugu atau yang di titik nol itu kan suka ada apa? Andong. Nah itu transportasi zaman dulu dan sekarang udah berkembang menjadi ada motor, mobil, TJ, pesawat, busway. Nah, itu contoh dari perubahan besar. Perubahan kecil ada di sekitar kalian. Apa? Fashion contohnya. Baju, apa lagi? Gaya rambut, ada lagi? Tren, nah, tren itu hasil dari sini. Fashion bisa dari gaya rambut, gaya berpakaian. Contohnya gaya rambut dulu belum ada tuh rambut yang diwarna-warnain, itu belum ada. Sekarang sudah mengikuti tren karena adanya apa? Yaitu bisa pengaruh dari TikTok, Aspil, nah itu bisa. Dia warna rambutnya, terus gaya berpakaian yang dulu cuma pakai apa? Pakai kebaya, pakai pakaian adat. Sekarang sudah banyak berubah karena yaitu Aspil di TikTok. Nah ini perubahan besar dan kecil. Kemudian perubahan yang sengaja
disengaja dan tidak disengaja. Contohnya sengaja apa? Pembuatan jalan, perubahan sengaja, yang disengaja, yang direncana. Iya. Iya. Apa perubahan yang sengaja? Contohnya ada yang pernah dengar keluarga berencana? Nah, salah satu program yang disengaja atau yang direncanakan. KB disingkatnya. Kenapa kok KB? Karena dulu populasi Indonesia cukup apa ya, banyak dari adanya program ini. Nah ini kenapa dibilang perubahan yang disengaja? Karena adanya planning atau kayak persiapan atau udah disiapin ini bakal ada KB gitu. Kalau tidak disengaja apa? Tidak disengaja, perubahan tidak disengaja. Contohnya bencana alam. Bencana alam. Contohnya nih di sekitar kita ada. Contohnya gunung api, gempa. Nah itu yang tidak disengaja. Terus apa tsunami Aceh bisa. Kecelakaan. Selanjutnya keberlanjutan. Yuk dicatat, keberlanjutan adalah suatu kondisi yang tidak selalu melahirkan kondisi baru. Jadi dia masih mengadopsi kebiasaan lama yang baik, artinya yang keberlanjutan yang baik. Apa? Nah, keberlanjutan yang tidak selalu melahirkan kondisi baru, tetapi tetap mewariskan atau diteruskan karena dianggap baik oleh masyarakat. Jadi keberlanjutan ini boleh dilanjut part 2 kalau ada yang baiknya. Kalau nggak baiknya nggak usah dilanjut part 2. Nah itu namanya keberlanjutan. Jadi nggak selalu melahirkan kondisi baru. Itu contoh dari keberlanjutan. Namanya juga berkembang, pasti membutuhkan waktu yang cukup lama. Nggak mungkin dikasih bibit besok udah jadi pohon, nggak mungkin. Nah berarti ini cukup lambat. Kalau perubahan, simpelnya, misalkan kemarin kok dia nge-treat akuin kok sekarang dia udah nggak respect lagi sama Lina, itu namanya cepat. Ini secara kesimpulan juga ya, biar kalian ingatnya tuh gampang. Perubahan, berkembang. Nah itu namanya keberulangan. Yuk catat, keberulangan adalah fenomena yang terjadi pada masa lampau dan terulang lagi di zaman sekarang. Atau bisa disebut juga ini sejarah yang terulang. Nah itu sering dengar kan, sejarah yang terulang itu apa? Nah ini salah satu dari contoh keberulangan. Periodisasi itu adalah ini, lebih jelasnya seperti pembabakan waktu. Kalau sejarah nggak ada periodisasi, sejarahnya bakal acak-acakan. Contohnya nih, dari masa praksara. Terus ada periodisasi masa praksara. Nah, terus ada bagaimana lagi? Maksudnya hidup muda. Nah, terus ada lagi masa Islam. Nah, ini disebutnya periodisasi, adanya pembabakan waktu, dibabak-babakin. Misalkan ini sejarah praksara, jadi biar apa ya, biar rapi dan nggak berantakan. Nah, itu fungsinya periodisasi, itu suatu cara yang menandai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada yang mau tanya, ada yang jawab, silakan. Siapa? Yang jawab silakan ya, ada yang mau tanya. Oke, nyam. Keberulangan. Apa? Apa? Keberulangan. Ya, Kenapa berpindah? Kenapa? Kenapa berpindah? Ya, terus apa? Iya, kenapa keberulangan? Karena kan bisa lagi ini lagi. Jadi sejarahnya berulang. Itu Bagus teman. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah yang berarti sesuatu itu sama
ilustrasikan dengan pohon. Kenapa pohon? Karena dari akar, batang, ranting, dan daun-daunan juga boba itu masih berkesinambungan. Jadi itu sama aja seperti silsilah keluarga. Nah, itu alasan saya kenapa membuat tugas seperti itu. Nah, oke. Untuk pertemuan besok nanti kita ada materi baru. Nah, nanti saya akan bikin kuis atau game nanti lihat ke depan. Oke, dari saya sekian. Ada kurang lebih mohon maaf dan banyak salah juga. Untuk yang belum presentasi minggu besok kita kasih waktu buat presentasi ya. Jadi yang belum masih di bawah.